Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman YouTube dimanapun teman-teman berada, semoga selalu dalam keadaan sehat. Jadi pada kesempatan kali ini saya ada di samping driver andalan kita, Pak Pangki, yang maco. Maco itu apa artinya, Pak Pangki? Maco itu artinya apa namanya? Gaul ya? Gaul. Nah, kenapa saya bilang gaul? Dari topinya aja sudah kelihatan topi gaul ya, topi anak muda. Meskipun Pak Pangki ini sudah tidak muda lagi. Anak berapa Pak Pangki? Empat. Anak 4. Nah, jadi Pak Pangki ini anaknya sudah 4. Ya, alhamdulillah sehat Pak Pangki ya. Sehat, alhamdulillah sehat. Berapa laki-laki anaknya Pak Pangki? Laki-laki 3, perempuan 1. Laki-laki 3, perempuan 1. Ya. Masih ada niat untuk nambah Pak Pangki? Belum ada. Oh, belum ada niat ya. Ya mudah-mudahan semuanya sehat, menjadi anak soleh dan soleha, amin. Nah jadi gini Pak Pangki, saya ini kan baru melakukan perjalanan jauh, Cile jauh. Nah ini perjalanan jauh yang kedua yang pernah saya lewati. Seperti yang saya pernah cerita tuh Pak Pangki ya, jadi yang terjauh artinya terjauh yang terbaru lah ya. Kalau yang terjauh sebelumnya itu juga pernah ada beberapa tempat, tapi ya urutan 2 teratas lah yang terbaru, terjauh dan teratas, artinya yang terbaru di Kalimantan, kemudian terbaru yang kedua itu, atau terakhir yang kedua itu di Sulawesi Tenggara, tembus ke Sulawesi Tengah, ke Toli-Toli. Nah, memang pernah waktu itu juga ya, perjalanan dari Kendari itu menuju Toli-Toli itu berapa malam ya kita? 2 malam. Jalannya itu 2 malam, nginap di jalan. Nginap di Kenawe Utara pertama, kemudian nginap di di Poso. Waktu itu nginapnya di Poso. Jadi di Poso, bukan 2 malam, 3 malam. Nah, nginap pertama itu bermalamnya di Kenawe Utara, kemudian di Poso, dan yang ketiga itu nginapnya di Toli-Toli karena waktu itu tibanya memang malam. Kemudian besoknya lanjut berangkat ke Kalimantan Utara. Nah, selama dalam perjalanan itu pernah memang ada misteri. Ya, ada kejadian-kejadian ya mistis lah, kira-kira begitu Pak Pangki ya. Ya. Nah, yang saya mau cerita ini, yang perjalanan terbaru itu, ini sih menurut teman yang bawa kendaraan. Jadi kenapa tiba-tiba dia bilang, kan kita ini penumpangnya ada 5 orang nih Pak Pangki. Ya. Nah, entah kenapa lewat di antara Kuta Timur dengan Samarinda, itu tiba-tiba dia bilang, loh kita ini kok berenam. Nah, kita kok berenam. Jadi saya kaget, loh kita kok berenam katanya, padahal yang benar itu kan berlima. Ya. Jadi saya langsung terpikir, oh ini mungkin ada teman kita yang ngikut ya kan. Jadi saya positive thinking aja, kalau misalnya kemana-mana juga apalagi malam ya, saya positive thinking aja. Artinya memang ada teman kita yang lain kan, ada teman kita yang juga memang dia istilahnya mau bergaul dengan kita, tapi kita itu nggak bisa melihat dia. Masalahnya di situ. Hanya kadang ada tanda-tanda ya,
tanda-tanda misalnya seperti yang teman bilang, yang bawa kendaraan waktu itu bilangnya ini mobil ini kok berat banget ya kan. Iya. Nah, berat. Nah, saya mau tanya, Papang kita tetap lihat jalan, dosa lihat sini supaya apa namanya fokus kan. Papang kita selama bawa kendaraan pernah nggak ngalamin seperti itu? Misalnya bawa mobil malam kemudian di jalur tertentu tiba-tiba kendaraan ini berat banget dipacu. Pernah? Iya. Nah itu coba maksudnya gimana ya? Apa berat sebelah atau berat depan atau berat belakang? Berat belakang. Berat belakangnya? Iya. Oh gitu. Tapi mobilnya biasa aja jalan atau Biasa. goyang-goyang? Biasa aja jalan. Biasa aja jalannya ya. Ada bau-bau tertentu? Kalau bau-bau bunga sih ada. Bau-bau bunga ya? Iya. Nah, kejadiannya seperti itu Pak Pangki. Jadi teman ini yang bawa kendaraan dia merasakan berat. Ini kendaraannya kok berat banget dipacu, ya kan? Berat dipacu. Nah, kalau saya waktu itu ya, saya ini kan bukan apa namanya, ya alhamdulillah saya juga kalau untuk hal-hal mistis itu bukan sekali dua kali lah. Nah, bagi saya kalau misalnya hal-hal yang sifatnya mistis itu bukan sesuatu hal yang baru bagi saya, karena saya sangat meyakini bahwa ketika kita jalan ada saja teman yang mau bergaul dengan kita, artinya mau dekat dengan kita, ya kan? Ada saja ya makhluk gaib, apalagi kalau malam, ya kan? Iya. Karena malam ngeri. iya, makhluk gaib itu kan seperti kita juga kan, beraktivitas kan? Nah, dia juga punya aktivitas. Makanya kita kalau misalnya jalan ya kita baca doa, Izin. ya izin, kita permisi. Permisi ya. Ya, apalagi kita datang di tempat yang baru, ya kan? Ya. Kita dapat datang ke tempat yang baru, Pengen perkenalan dia. ya minimal dia itu pingin tahu siapa kita, ya kan? Ya. Nah, sebelum dia tegur kita, misalnya kan begitu. Jadi ada orang bilang itu keteguran, ya kan? Ya. Nah, keteguran itu artinya kan mungkin kita tidak mendahului, maksudnya kita tidak lebih kita tidak mendahului dia, kita harus duluan. Ya, Permisi Bang, misalnya kan ya, baca lewat. doa, ya permisi, ya pakai bahasa masing-masing lah. Intinya permisi, mohon izin, ya kan, karena diucapkan di hati aja. ya di hati kita ini orang baru datang, ya kan? Nyari rezeki ya kan lewat. Ya nyari rezeki lewat, ya kan. Jadi ya mohon maaf kalau misalnya ada yang merasa terganggu, kan gitu. Ya. Mereka juga makhluk kok, ciptaan Tuhan, benar Iya. nggak? Nah, ciptaan Tuhan. Cuma kan kadang tidak semua orang diberi kemampuan untuk melihat hal-hal yang gaib seperti itu. Nah, saya juga selama hidup saya ya alhamdulillah jangan sampai terulang lagi. Mudah-mudahan tidak terulang. Saya baru sekali lihat. Ya, baru sekali lihat yang hitam tinggi. Wah, tapi saya juga tidak kaget waktu itu kan. Kalau takut sih ya ada sedikit. Ya itu kan apa namanya, naluri ya. Ya naluri. Naluri. Jadi kalau misalnya melihat sesuatu yang menakutkan ya ada rasa takut. Nah, itu dia. Oh, ternyata Pak Bangki juga pernah ngalamin itu ya. Nah, ini jadi pesannya melalui video ini kepada teman-teman YouTube ya. Kalau misalnya datang atau berangkat ke tempat yang baru atau ke suatu tempat yang baru didatangi ya permisi ya. Ya, izin Permisi, izin, karena memang semua tempat itu ada yang menghuni, ada penghuninya. Semua tempat. Nah, sama sekarang nih Pak Bangki, saya di mes itu, mes itu kan saya sendiri loh di mes itu. Baru mes itu wah seram lah pokoknya. Jadi saya tidak ada lain yang saya bisa lakukan kecuali saya berdoa. Saya izin ya kan, saya izin kepada penghuni mes. Iya. Ya, yang tidak kelihatan. Ya, meskipun memang kadang ya kita bisa rasakan bahwa dia ada di situ. Iya. Ya kan? Dia ada di situ karena memang ya begitulah. Dia juga seperti kita, dia juga beraktivitas. Dia juga berada di suatu tempat.
Jadi intinya pesan melalui video ini kepada teman-teman yang mungkin mau melakukan perjalanan jauh, terus melakukan perjalanan ke tempat yang baru, itu aja sih intinya. Izin, permisi, dan jangan lupa berdoa. Ya Pak Pik ya, Iya. berdoa untuk melindungi diri. Betul Oke, itu dulu Pak Pangki ya cerita kita Oke. hari ini. Ternyata Pak Pangki juga pernah mengalami. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.